Baiklah, untuk mengawali kegiatan malam hari ini, saya akan menyiapkan atau berbagi layar. Proses. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Pak, Sudah, sudah. Pak. Sudah. Baik, Sudah, terima Pak. kasih. Yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan di pertemuan satu ini, pembukaan bimbel dan juga panduan modul. Di piloting tahap 3 akan kita mulai. Di sini bersama Inspirasi Galeri, insya Allah akan menemani Bapak Ibu dalam kegiatan baik itu modul ataupun nanti uji kinerja sampai di panduan persiapan DUTBK. Bapak Ibu ya, pada hari ini 27 September di tahun 2024 waktu 19.30 WIB atau juga 20.30 WITA. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas 1 jam 30 menit. Nah, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih sudah mengikuti bimbel piloting PPG bagi guru tertentu. Semoga sukses meraih sertifikasi ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan bimbel ini kita bagi 2 kelompok ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelompok pertama itu TK SD, kemudian kelompok kedua yaitu SMP, SMA, dan SMK. Ini untuk memudahkan apa namanya supaya di dalam kelas itu tidak terlalu banyak. Kalau kita gabung seperti webinar kemarin, tentunya kebanyakan. Jadi untuk kita bagi 100 100, 100 di grup pertama, 100 lebih di grup kedua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kami ingin menyampaikan terlebih dahulu fasilitas yang sudah kami berikan. Jadi malam ini kita juga menyampaikan tentang technical meeting bimbel, disertai juga dengan penyampaian modul pertama ya. Jadi untuk kegiatan bimbel ini yang sudah Bapak Ibu mendaftar, itu fasilitas yang akan kita berikan ini. Yang pertama kelas Zoom 10 kali di 1 bulan atau 5 minggu. Kemudian panduan modul dan jurnal PMM. Nanti kita akan juga menyampaikan modul apa saja yang akan dibahas dan juga sedikit pengarahan tentang jurnal PMM. Kemudian contoh aksi nyata dari modul yang ada. Kemudian panduan uji kinerja. Nanti juga Bapak Ibu akan melaksanakan uji kinerja. Ini ada Zoom khusus, di mana di uji kinerja ini mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar dan kelengkapannya, kemudian juga video praktik pembelajaran. Itu wajib dilakukan. Di tahap 1 dan 2 pun sudah melaksanakan itu. Tahap 2 masih persiapan, tahap 1 sudah selesai sampai, dan kami juga mendampingi kurang lebih sama 200 peserta di tahap 1 dan 2 sampai 3 juga kurang lebih seperti itu. Kemudian pembahasan soal UTBK atau KPPG dan grup WhatsApp khusus yang sudah kami bagi berdasarkan jenjangnya. Maksud kami di sini membagi jenjang ini memudahkan nanti berbagi informasi atau contoh-contoh itu misalnya dikhususkan grupnya. Nah, ini grup itu juga bisa digunakan untuk diskusi ya terkait kegiatan piloting ini. Kemudian juga di slide berikutnya ini. Nah, ini Bapak Ibu, untuk jadwal kita akan dimulai mulai malam ini tanggal 27 September, kemudian nanti sampai terakhir 29 Oktober. Ini 10 kali pertemuan. Jadi 10 kali ini walaupun nanti sudah selesai Zoom-nya, grupnya tetap kita aktifkan sampai pelaksanaan selesai UTBK. Nah, tapi ada juga perlu diperhatikan ada beberapa aturan grup yang harus kita sepakati bersama, kita ikuti bersama ya di situ. Di grup itu memang kita gunakan khusus bimbel dan juga di sana ibaratnya berkomentar juga kita dengan etika yang baik. Nanti kita sampaikan lagi di slide berikutnya. Jadi secara umum yang akan dibahas itu ada panduan modul sebanyak 3 kali, kemudian ada membahas soal-soal juga 3 kali,
kemudian persiapan uji kinerja 1 kali, kemudian bahas soal TBK itu 3 kali di sini. Walaupun nanti ada jurusan SMA, SMK atau SMP, itu meskipun dia apa menyesuaikan dengan jenjangnya, tetapi di sini kalau soal yang SJT itu umum. PCK ini juga sebenarnya umum, tapi nanti disesuaikan dengan jenjang masing-masing. Tuh. Nah, kemudian untuk kegiatan kita di WhatsApp grup ini untuk informasi kegiatan. Jadi peserta yang sudah mendaftar kita masukkan dan grup WhatsApp ini sudah kita buat per jenjang. Mulai TK satu grup, SD satu grup, SMP satu grup, dan SMA SMK satu grup. Nah, jadi kita tidak mencampur, jadi kita bedakan grupnya supaya memudahkan. Kemudian live Zoom ini adalah fitur untuk belajar secara online atau daring. Jadi kita ibaratnya kalau di YouTube itu masih tidak live ya, itu siaran ulang. Tapi kalau di Zoom ini bisa interaktif ya langsung gitu, ini mudah. Kemudian Google Drive ini untuk menyimpan rekaman atau file-file nanti yang bisa kita bagikan disimpan di sini. Kemudian ini juga tampilan aplikasi tryout dari Bimbel juga nanti insya Allah mengadakan tryout 1 kali di akhir kegiatan setelah Zoom selesai semua. Nah, ini juga untuk data saya sendiri sebagai ketua komunitas belajar dan juga founder Inspirasi Galeri. Saat ini juga saya masih aktif sebagai guru di Kota Samarinda, juga bersertifikasi di tahun 2022 dan juga guru penggerak di angkatan 9. Kemudian untuk pemateri bimbel kita itu ada 3 insya Allah. Jadi ada saya sendiri malam ini, insya Allah nanti juga ada Ibu Julia di pertemuan kedua, ada Ibu Rizky Saprina di pertemuan kita, begitu seterusnya nanti kita rolling bergantian lagi bertiga gitu ya. Jadi selama 10 kali itu kita akan bergantian. Kalau ada yang berhalangan mungkin nanti saling menggantikan. Karena saat ini juga sambil berjalan di piloting tahap 2 pertemuan ke-8 malam ini juga. Di kelas sebelah juga ada kelas Zoom Ibu Julia pematerinya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ketentuan kita di bimbel ini yang pertama, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh bimbel. Yang kedua, kami memberikan panduan, bukan jasa mengerjakan tugas. Nah, ini kami tidak membuka jasa gitu ya. Kalau jasa, insya Allah Bapak Ibu bisa sendiri kok gitu ya. Gak perlu jasa orang. Kalau Ibu memang profesional, insya Allah bisa sendiri itu disarankan. Tuh. Kalaupun minta bantuan ya orang terdekatnya atau yang di kantornya ya. Itu. Jadi kalau kita ke jasa itu rata-rata sama isinya, nanti tinggal edit namanya aja, ya kan? Tapi kalau kita mengerjakan sendiri, insya Allah itu buah pemikiran kita sendiri, hasilnya berbeda, gitu kan. Yang ketiga, berkomentar baik dan sopan di grup WA maupun di Zoom. Ini penting juga Bapak Ibu ya. Kemudian tidak mengirim link spam, jual beli atau berita hoax. Nah, ini jadi tidak boleh di grup itu mengirim link-link yang semacam bansos, bisa gratis, dan hal-hal yang seperti itu. Biasanya link spam ini maksudnya linknya yang kita klik ternyata isinya bukan itu, ternyata isinya spam yang bisa meretas kita, data-data kita. Itu jadi berhati-hati. Kemudian tidak menyebarluaskan materi atau video pembelajaran yang ada di bimbel ini. Jadi ini bimbel mempunyai cipta yang tidak boleh disebarluaskan. Yang keenam, konsultasi via chat WhatsApp tidak menerima panggilan. Nah, silahkan kalau mau konsultasi terkait modul atau lain-lainnya, kami bisa melayani saya dan admin, tapi kami tidak menerima telepon itu. Kami tidak pernah menerima telepon. Kalau maupun langsung bisa di ruang Zoom ini, gitu ya. Silahkan. Tuh. Karena juga kami siang juga mengajar juga, gitu. Yang ketujuh, peserta yang tidak mematuhi tata tertib akan diminta keluar dari grup WA atau grupnya dikunci. Nah, ini. Kalau grupnya itu sangat ribut dan membahas hal-hal yang ibaratnya tidak berkaitan, suatu saat kita bisa mengunci kembali ya. Itu untuk menertibkan. Jadi itu kalau mau grupnya tetap aktif ya kita
berkomentar yang se apa wajarnya gitu. Nah, sebelum memulai, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu boleh di kolom chat ini untuk menjawabnya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan saat ini ketika terpanggil PPG. Nah, ini Bapak Ibu silahkan. Ini ibaratnya panggilan ini apa? Di tahun ini besar-besaran gitu Bapak Ibu ya, sampai 3 tahap loh. Luar biasa. Ada yang gugup senang gitu ya. Ada yang takut, bersyukur. Sangat senang, bangga, bersyukur, luar biasa. Happy, senang dan gugup. Iya, senang sekali campur aduk ya. Oke, ini pertanyaan pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, bersyukur tapi ada juga takut gagal. Nah, ini karena juga ibaratnya pernah berkali-kali. Nah, ini penuh harapan. Ibaratnya Bapak Ibu yang terpanggil ini saja belum tentu lulus ya, itu Bapak Ibu. Karena ada serangkaian kegiatan yang harus dilalui gitu ya. Nah, jadi Prof. Nunuk aja pernah ditanya, bagaimana kami yang sudah tua-tua ini, Bu? Apakah ikut piloting ini langsung lulus? Kata Ibu Nunuk, ya Ibu harus ikuti tahapannya, tidak memandang usia. Walaupun ibaratnya sudah tua tapi tidak mengikuti alurnya, tidak bisa memenuhi syaratnya juga ini. Jadi harus diikuti ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya di sini kesimpulannya ada yang senang, ada yang bersyukur, tadi ada juga yang gugup ya Bapak Ibu. Jangan gugup, kita berusaha tenang, bisa berusaha jalani gitu ya. Nah, optimis dan semangat. Oke, terima kasih. Dan tidak menyangka ini adalah kesempatan yang besar Bapak Ibu ya. Yang kedua, soal kedua, berada di LPTK mana ini? Nah, berada di mana saat ini? Ini berbeda-beda ya. Ada dari Garut, OLM, UNES, ya, Gunung Jati, Muhammadiyah, Parepare, Yogyakarta, Labuhan Batu, Siliwangi, Makassar, Bung Hatta, Riau, Gorontalo, Untat, Parepare, Bayi, Unmul, Padang, Surabaya, Palu, Indramayu, Merauke, Indonesia banyak luar biasa nih. Dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah ini kampus yang terpilih. Ini adalah tempat Bapak Ibu nanti. Di sanalah tempatnya menerbitkan sertifikat pendidik. Jadi dalam konteks piloting ini adalah transformasi PPG. Tidak seperti dulu ada perkuliahan, ada Zoom berapa bulan gitu ya. Tapi sekarang kita dialihkan ke PMM, pembelajaran mandiri. LPTK hanya memberikan orientasi di awal, biasanya pengarahan awal, kemudian juga orientasi menjelang uji kinerja. Biasanya itu dua tuh. Nah, tidak mendampingi Bapak Ibu setiap modulnya didampingi, tidak. Jadi dengan adanya Bapak Ibu bergabung di bimbel ini mudah-mudahan bisa membantu ya, membantu Bapak Ibu untuk memahami dan juga lebih bagaimana mengerjakannya yang benar gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sudah sampai mana tahap pengerjaan? Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, topik kedua. Ada yang ada yang mempelajari modul 1. Itu yang baru tampil itu. Modul 1 ya, intinya. Udah ya, kapan? Silakan Bapak Ibu. Nah, modul 1. Ada yang belum mulai karena juga menunggu orientasi ya. Ini ada yang, dan topik 1 ini kalau di modul 1 kalau yang di umum itu adalah prinsip pengajaran dan asesmen. Tetapi ada juga di SMK kejuruan itu yang topik 1-nya sosial emosional.
Nah, ada juga mungkin yang sedikit sebenarnya sama, cuma ada sedikit perbedaan di SMK sama BK. Itu ada sedikit perbedaan. Urutannya. Nah, urutannya itu. Nah, di sini kalau di bimbel lain itu apa namanya? Ada yang tidak menerima gitu ya, yang beda modul nggak mau. Tapi di sini kami dari Inspirasi Galeri di sini berusaha menerima semua, bisa mengcover semua ya di sini. Jadi kalau memang ya nanti agak sedikit berbeda ya kita nanti bisa komunikasikan. Intinya saya tidak pernah menolak orang yang ingin belajar gitu kan. Walaupun itu kami belum tahu tapi berusaha. Misalnya SMK. Ya sudah ikut aja Bu, nggak apa-apa mau belajar. Ya tidak pernah kami menolak, oh Ibu jurusan ini. Kami hanya menerima pagi SD, tidak. Saya berusaha juga menerima itu apa dari apa namanya jenjang manapun kita berusaha karena niatnya ingin belajar gitu ya. Jadi kalau memang ada perbedaan modul itu mohon dimaklumi, tapi nanti bisa kita apa namanya ambil jalan yang terbaiknya. Oke. Intinya dari sini apa namanya sudah ada yang mengerjakan modul, ada yang masih menunggu orientasi. Nah, intinya di sini. Jadi itu orientasi itu ada yang tanggal 28 besok. Nah, tergantung LPTK-nya. Ada juga yang mungkin mundur. Nah, jadi saran saya yang tidak boleh dulu mengerjakan itu adalah aksi nyata di jurnal itu. Jangan dulu dikerjakan sebelum orientasi. Tapi kalau hanya menonton video, mungkin atau menghijaukan sedikit, membaca-baca, insya Allah tidak apa-apa. Nah, kalau yang jangan dikirim dulu, saya juga mewanti-wanti di grup yang TKSD, jangan dikirim dulu jurnal, tunggu arahan LPTK. Nah, siapa tahu nanti ada catatan khusus gitu ya, yang harus kita apa catat. Nah, ini. Jadi kalau mau buka dulu, menurut saya nggak apa-apa. Kalau mau buka videonya nggak apa-apa. Asal jangan sampai ke jurnal dulu, itu nanti dulu. Tuh. Pertanyaan yang keempat di sini, apa harapan ke depannya Bapak Ibu setelah mengikuti piloting ini? Sehat, gitu ya, dapat sertifikat pendidik, mendapat gelar guru profesional, Bu Rina, ya. Kemudian lulus, intinya lulus ya Bapak Ibu ya, ilmu bertambah, ya, beri kelancaran. Nah, profesional. Semoga lulus ya. Kita aminkan saja Bapak Ibu ya. Kita aminkan mudah-mudahan apa yang diharapkan ini bisa terwujud gitu ya. Dengan intinya berdoa dan berusaha. Berdoa berusaha. Usahanya apa? Salah satunya ikut belajar, itu salah satu usaha juga. Nanti ikut lagi orientasi gitu ya. 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 Ilmu yang berkah dan mendapatkan sertifikat mendidik agar bisa lulus dan terangkat P3K. Oh ini juga kalau tidak salah nih bulan ini juga mau dibuka Bu, ya pendaftaran P3K nih. Kalau tidak salah itu paling lambat sampai tanggal 29 ya. Ini sudah masih tahap persiapan kayaknya. Ya. Intinya mudah-mudahan nanti bisa dilancarkan semuanya, bisa tahapan-tahapannya berjalan dengan lancar sampai juga bisa lulus ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, lini masa ini penting. Intinya di sini pemanggilan peserta sudah, lapor diri mudah-mudahan sudah semua ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini terakhir, ya bahkan saya mendapat informasi lagi ada tambahan sebanyak 30.000 kalau tidak salah yang baru terpanggil nih, tambahan kuota itu. Orientasi ini mulai 28 ya. Ini ada yang 28 atau yang setelahnya. Ini tergantung LPTK-nya. Pembelajaran mandiri DPMM itu sudah bisa diakses mulai 23 September sampai 4 November. Nah, jadi Bapak Ibu kurang lebih 1 bulan lebih, 4 November itu terakhir. Kemungkinan nanti kalau lewat daripada itu tidak bisa diakses.
Jadi usahakan apa modul-modulnya sudah dikerjakan sebelum tanggal itu. Kemudian UKPPG ini bisa dibuka pendaftarannya 10 Oktober sampai 4 Oktober. Unggah dokumen UKPPG ini, unggah dokumen ini biasanya berupa perencanaan pembelajaran, berupa modul ajar, dan juga video pembelajaran. Itu ada memang nanti aplikasi khusus. Kemudian ujian tulis basis komputer, ini sebanyak 50 soal, pilihan ganda, dan juga studi kasus. Nah, ini. Kemudian pelaksanaan penilaian uji kinerja ini mungkin yang tadi ketika unggah dokumen ini, nanti dosen penguji akan melihat apa video pembelajaran kita. Di situ dinilai. Kemudian pengumuman hasil UKPPG 17 Desember. Nah, itu Bapak Ibu. Ini yang ini masanya. Nah, ini kita kembali ke apa panggilan awal. Ketika muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa masuk ke PMM itu lewat link sini atau juga langsung ke aplikasi PMM-nya. Seperti ini kan ya. Nah, jadi untuk fitur yang berbeda adalah munculnya fitur sertifikasi pendidik bagi guru yang terpanggil ke piloting ini. Di sinilah bedanya. Kalau aplikasi saya sendiri nggak ada nih. Nah, kalau belum terpanggil, bukan peserta, tidak muncul. Dan sertifikasi pendidik ini juga tidak langsung muncul. Biasanya dia 72 jam setelah kita konfirmasi kesediaan atau beberapa hari setelah kita lapor diri. Jadi kalau belum muncul, ditunggu saja nih, prosesnya. Intinya alurnya yang Bapak Ibu harus lalui adalah ini. Bapak Ibu mulai dari lapor diri, lalu pembelajaran di PMM ini sebanyak 3 modul. Nah, ini sudah tervalidasi semua. Lalu Bapak Ibu nanti masuk ke pendaftaran UKPPG. Sini, melengkapi berkas yang diminta. Pendaftaran ini juga langsung ada di tombol di PMM juga. Nah, di bawah modul itu ada namanya UKPPG, di sini mendaftar. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, kemudian mengikutinya uji kinerja dan juga UTBK, semua berjalan lancar, lulus, nyatakan lulus, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, untuk tahap yang sekarang ini, Bapak Ibu fokus dulu ke modulnya, ke PMM-nya dulu yang untuk saat ini, 1 bulan ini. Jangan dulu memikiri UKPPG, fokus ke modul, modul itu harus dihijaukan semua, harus tervalidasi semua jurnalnya. Setiap modul itu hanya 1 jurnal yang dikirim, walaupun ada beberapa topik. 1 saja dipilih yang terbaik, itu aja intinya. Nah, di sini intinya di sini masuk ke PMM ya Bapak Ibu dengan akun belajarnya di situ menghijaukan semuanya. Nah, melakukan unit pembelajarannya semua dibuka. Tidak hanya dibuka tapi dipelajari juga gitu ya. Videonya jangan terlalu cepat juga. Apa namanya? 1 hari selesai, ya itu terlalu cepat. Ini minimal itu 3 hari gitu ya. Beratnya jangan terlalu cepat karena sistem PMM juga terlalu cepat nanti takutnya mendeteksi apa namanya ini kok ada yang tidak wajar seperti itu kan. Kemudian lakukan post test setelah mempelajari unit pembelajaran ada post testnya, lalu jurnal. Nah, jadi akhir setiap modul itu adalah jurnal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jurnal ini berisi apa aksi nyata. Nah, jika jurnal pembelajaran tervalidasi tiga-tiganya, tunggu jadwal UKPPG. Nah, ini saya sampaikan ada beberapa modul ya. Kalau modul yang umum intinya seperti ini. Ada prinsip pengajaran dan asesmen, pembelajaran sosial emosional, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi urutan kami itu dari prinsip dulu, sosial emosional, lalu pengantar ABK. Kalaupun nanti ada yang modul pertamanya sosial emosional, nanti ikut bimbelnya di Selasa depan. Itu ada pembahasan tentang ini. Gitu ya. Di malam ini saya lebih ke fokus kepada yang ini dulu. Yang prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, ini tadi tombol yang saya maksud. Nah, UKPPG di bawah ini setelah kita mengerjakan ketiga modul, akan muncul tombol UKPPG. Nah, ini juga ini contoh SMK. Ya. Yang pertama itu adalah pembelajaran sosial emosional. Kerjakan aja Bapak ikut di sini.
Tapi saya nggak membahas ini, nanti ada Zoom pertemuan kedua bersama Ibu Julia. Insya Allah nanti yang membahas di bidang beliau pelajaran ini. Ya. Kemudian pengantar anak berkebutuhan khusus, ini sama, cuma urutannya dia kedua. Kalau di modul umum dia ketiga. Kemudian prinsip pengajaran dan asesmen di SMK ini ketiga. Ya, tapi nggak apa-apa, malam ini kita sampaikan duluan ya. Jadi nanti sudah tahu. Tapi saya sarankan mengerjakan sesuai dengan urutannya. Kemudian juga ini ada contoh dari BK. Nah, dari BK itu yang pertama sama dia, pembelajaran sosial emosional, lalu prinsip pengajaran dan asesmen yang kedua, ABK-nya ketiga. Nah, jadi ada tiga versi yang pernah kami dapatkan gitu ya. Ada tiga versi ini. Ya, ini apa? Ini khusus gitu ya. Yang ini khusus. Tapi yang umum yang banyak tuh yang ini. Nah, tapi nggak apa-apa saya kalau ini mau bergabung nggak apa-apa. Kan intinya mengerjakan juga masing-masing gitu ya. Nah, di sini. Jadi ada tiga versi. Kalau ada lagi yang berbeda dari ini juga boleh sampaikan ke kami nanti. Oh, saya jurusan ini modulnya seperti ini, silahkan. Jadi lebih banyak lagi yang kami dapatkan informasinya bahwa di PMM itu beraneka macam gitu ya, menyesuaikan dengan jurusannya. Tapi nggak masalah, kerjakan, insya Allah bisa. Nah, intinya di sini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk mengerjakan, bisa alangkah bagusnya memahami prinsip, kemudian cara mengerjakan dan template aksi nyata ya, PPG guru tertentu. Intinya selama mengikuti program pendidikan profesi guru, di tahun 2024 ini, Anda diwajibkan belajar modul secara mandiri di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Itu wajib. Bapak Ibu harus menghijaukan semuanya, harus membuat jurnal setiap modulnya. Walaupun di setiap modul itu ada beberapa aksi nyata, nah itu hanya satu aksi nyata yang dikirim ke jurnal. Aksi nyata yang lain itu kalau ada LPTK yang menyuruh dikerjakan semuanya. Tetapi sisanya itu disimpan di Google Drive. Yang dikirim hanya satu. Nah, tapi ada juga LPTK yang nggak minta, ya udah buat satu aja. Gitu kan, tergantung LPTK-nya masing-masing. Gitu. Jadi jangan dibuat pusing, yang difokuskan adalah yang mau dikirim ke jurnal dulu. Itu. Nah, itu aja dulu yang dibuat. Terdapat sejumlah modul yang harus diselesaikan di PMM. Di dalam modul ada beberapa topik yang harus dipelajari. Nah, itu silahkan dipelajari videonya, dokumennya. Silahkan Bapak Ibu betul-betul dipelajari, jangan hanya dihijaukan saja, tapi nanti nggak dapat ilmunya. Kalau ada video, alangkah bagusnya dibuka. Walaupun tidak habis, tapi intinya bisa menangkap apa yang disampaikan dari video itu. Tuh. Lalu nanti Anda akan diminta melakukan aksi nyata. Aksi nyata ini ada juga panduannya. Gitu, nah. Membuat aksi nyata itu nanti, ada juga nanti saya sampaikan. Intinya tujuan aksi nyata itu adalah menyelaraskan teori yang sudah Anda pelajari dengan kondisi nyata di lapangan secara langsung. Nah, itu artinya membuktikan bahwa kita melaksanakan itu. Dan aksi nyata itu dibuktikan juga dengan dokumentasi dan juga umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini. Kemudian, nah, kemudian cara mengerjakan aksi nyata. Pastikan sebelum melakukan aksi nyata, membaca panduan yang diberikan. Tuangkan aktivitas aksi nyata ke dalam dokumen tertulis. Bisa menggunakan Microsoft Word, Canva, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, dokumen tersebut nanti di konversi akhirnya itu format PDF. Kalau di Word itu diekspor ke PDF. Nah, bisa langsung ekspor ke PDF. Canva juga begitu ya, diekspor ke PDF. PowerPoint juga begitu. Semua, walaupun membuatnya dari tempat yang berbeda, semua outputnya harus dijadikan PDF dengan maksimal 10 MB. Pastikan aksi nyata itu sesuai panduan yang diminta. Yang pertama, aktivitas sesuai dengan topiknya. Nah, misalnya topiknya apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Maka aksi nyatanya kita melampirkan kegiatan anak-anak yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian membuat dokumentasi saat melakukan aksi nyata. Nah, ini berupa foto saja. Cukup foto.
gitu ya. Tiga, menuangkan buah pikiran personal hasil karya sendiri, hindari plagiarisme atau plagiat. Plagiat ini adalah suatu tindakan yang mengambil secara utuh dokumen orang lain tanpa memodifikasinya sama sekali. Nah, jadi kita harus, kalaupun kita ada mengambil referensi, kita harus melakukan apa namanya modifikasi, nah, dan memparafrasekan itu, menulis ulang kembali ya, sehingga itu tidak terdeteksi sebagai plagiat di aplikasinya. Yang jelas dirubah adalah judulnya, nama sekolahnya, foto-fotonya, umpan baliknya, walau isinya pun juga kalau bisa dirubah, jangan sama persis dari orang yang kita ambil gitu. Nah, di dalam modul umum itu ya, ini modul yang umum itu ada beberapa topik ya, menerapkan prinsip understanding by design gitu ya, merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan pendekatan teaching at the right level, kemudian menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran, nah, atau CRT. Empat ini dipilih salah satu saja, yang mana kita ingin pilih aksi nyatanya, tidak harus keempat-empatnya diupload, pilih salah satu yang menurut kita apa bisa dilaksanakan di sekolah kita. Nah, ini. Kemudian, nah kalau ini salah satu contoh di SMK ya. Di SMK itu ada beberapa pilihan ya. Yang pertama itu pembelajaran dan asesmen model project based learning. Kemudian pembelajaran dan asesmen kelas industri. Kemudian pembelajaran dan asesmen kelas kewirausahaan. Pembelajaran dan asesmen kelas TEVA. 5, pembelajaran dan asesmen mata pelajaran PKL. Nah, ini salah satu dari peserta SMK yang mengirimkan ke kami ya isi modulnya. Ya, ini juga dipilih salah satu. Nah, nanti yang mana Bapak Ibu ingin ambil sesuai dengan apa bidangnya nanti ya. Kalaupun di luar ini nanti dibuka modulnya ada beberapa pilihan, pilihlah salah satu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi, nah, ini juga ada ketentuan jurnal itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam kalau kita klik jurnal itu ada dia menyampaikan ketentuan dan itu harus Bapak Ibu ikutin panduannya di situ. Nah, di sini contohnya ketentuan jurnal itu menyertakan dokumen aksi nyata, menyertakan rancangan pembelajaran. Nah, semua dokumen digabung dalam satu file format PDF maksimal 10 MB. Ya, semua digabung di situ. Ya, salah satu aja jurnalnya. Maksudnya digabung itu mulai dari sampulnya, kemudian isinya, kemudian kalau ada modul ajarnya, kemudian dokumentasinya, umpan baliknya semua digabung dalam satu file, tidak terpisah-pisah. Semua digabung dalam satu file. Kalau dia terpisah, gabungkan dengan aplikasi penggabung PDF. Itu digabung jadi satu file dan tidak boleh lebih dari 10 MB karena ada kapasitas sistem yang sudah seperti itu. Kalau lebih bagaimana? Bisa kita kompres. Kita kompres, kita sesuaikan supaya tidak lebih dari 10 MB gitu. Kemudian, nah ini nanti ini contoh Bapak Ibu ya. Di sini intinya nanti di sini upload dipilih file sini. Nah, lalu kita mencari filenya yang tersimpan di dalam komputer kita atau laptop kita. Situ. Lalu judul jurnalnya di sini apa tuliskan? Contoh prinsip pengajaran dan asesmen misalnya SMK. Nah, tuliskan judulnya di sini. Deskripsi di sini kita berikan penjelasan isi aksi nyata tentang apa itu. Kemudian minta umpan balik ini kepada rekan sejawat, umpan balik yang sudah diterima tadi ditulis ulang di deskripsi sini. Misalnya menurut eh, rekan sejawat saya, aksi nyata yang sudah saya lakukan ini sangat baik gitu ya, sudah sesuai panduan, sudah memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik. Nah itu. Lalu di sini ada refleksi, ya ini juga diisi. Apa tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi? Nanti ditulis sini. Misalnya selama saya melaksanakan kegiatan aksi nyata ini, ini adalah apa dengan terbatasnya sumber daya atau fasilitas yang ada, saya tetap dapat melaksanakan ini. Contoh, nanti apa hal menarik misalnya yang Bapak Ibu temukan
Setelah saya melaksanakan pembelajaran ini, siswa lebih termotivasi belajarnya, misalnya apa meningkatnya semangat belajar, prestasi siswa. Nah, itu juga boleh. Apa saja perubahan? Nah, perubahannya setelah melakukan aksi nyata di sini, misalnya saya lebih dari gurunya misalnya lebih memahami IT misalnya, atau dari untuk siswanya lebih memahami IT dan lain sebagainya. Itu dituliskan. Kalau sudah semua ditulis, tinggal di sini mencentang. Saya menyatakan bahwa jurnal pembelajaran ini merupakan karya saya pribadi. Nah, dicentang. Kemudian umpan balik yang saya sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Nah, umpan balik ini boleh berupa kertas yang kita print lalu kita berikan kepada teman sejawat. Nah, lalu mereka mengisi, kita scan, kita masukkan ke jurnal kita. Itu bisa. Atau dari WhatsApp, boleh juga kita screenshot percakapan tadi, kita masukkan juga. Intinya boleh juga langsung mengetik umpan baliknya di kolom jurnal tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk mengisi umpan balik. Nah, umpan balik ini itu usahakan minimal tiga. Tiga dari rekan, carilah rekan guru kita yang ada di sekolah. Minta umpan balik kepada mereka. Nah, itu kita kita sampaikan misalnya tadi aksi nyatanya ini, silahkan berikan umpan balik gitu. Lalu kumpulkan. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Sebelum mengirim jurnal itu, ada beberapa yang diperhatikan. Itu isi jurnal harus sesuai dengan ketentuan LPTK. Nah, ini tadi makanya saya menyarankan sebelum mengirim jurnal itu ikuti dulu orientasi. Siapa tahu ada hal-hal penting nanti yang disampaikan LPTK. Tapi biasanya normalnya LPTK juga mengikuti panduan yang ada di PMM. Itu normalnya. Kalau ada ketentuan tambahan, nah ini yang mungkin perlu dicatat nanti. Jadi jangan mengirim dulu sebelum LPTK memberikan orientasi. Yang kedua, isi jurnal harus sinkron dengan refleksi. Nah, antara jurnalnya tadi apa yang dibuat, refleksinya juga harus sama, tidak boleh berbeda. Isi jurnal harus memiliki minimal 300 kata. Nah, jadi di Microsoft Word itu bisa ada fitur yang di sebelah kiri bawah itu melihat berapa kata yang sudah kita tuliskan. Itu minimal 300 kata. Jangan sampai isi jurnal itu sedikit sekali ya, misalnya hanya 100 kata. Usahakan memenuhi itu. Takutnya nanti tidak tervalidasi kalau kurang dari 300 kata. Karena sistem PMM bisa langsung mendeteksi jurnal kita itu. Berapa katanya, apakah ini plagiat atau tidak, ada mereka mempunyai sistem. Nah, yang keempat, jurnal harus sesuai dengan ketentuan jurnal. Nah, diingat tadi ketentuan jurnal itu ada ketika kita klik di jurnalnya akan muncul ketentuannya di situ. Seperti yang saya bacakan tadi. Kemudian, nah di sini yang kelima, tidak boleh mengandung unsur plagiasi. Kita boleh menyalin dari internet atau jurnal online, ya, tapi harus dimodifikasi. Jangan sampai sama persis dengan punya orang lain, ya. Karena di PMM itu ada sistem yang mendeteksinya. Yang keenam disarankan menggunakan aplikasi pengolah kata. Yang paling cepat tervalidasi, yang mudah di sistem itu membaca adalah Microsoft Word sebenarnya. Itu. Tapi juga tidak masalah kalau mau mencoba di PowerPoint atau di Canva juga tidak dilarang, asalkan tidak banyak unsur visual. Maksudnya tidak banyak animasinya gitu ya. Yang dimunculkan yang paling banyak adalah tulisannya. Tuh. Boleh saja di Canva atau di PowerPoint. Memenuhi minimal 300 kata pada refleksi. Ya, ini yang di minimal ya, tapi ini disarankan ya. Disarankan 300 kata refleksi yang di aplikasi jurnalnya gitu ya. Gunakan font yang mudah dibaca sistem. Nah, jangan membuat font itu seperti yang susah dibaca. Tulisan write atau lain sebagainya yang terlalu banyak gaya-gaya tulisannya itu jangan disarankan, yang normal-normal saja seperti Times New Roman, Arial, Calibri. Nah, ini font-font standar aja yang mudah terbaca. Kemudian jangan banyak menggunakan unsur visual.
Jangan terlalu banyak misalnya apa ikon-ikon atau gambar-gambar atau animasi jangan terlalu banyak. Yang paling itu nggak juga berpengaruh ya, karena sistem hanya menilai tulisannya itu. Jadi walaupun kita hias bagaimanapun dia tetap baca tulisan aja, itu nggak jadi penilaian dia. Hanya isinya yang dia apa baca oleh sistem itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kalau kita membuat jurnal itu urutannya adalah seperti ini. Sampulnya dulu yang nyata. Nah, sampul itu berisi apa? Identitas pembuat jurnal. Nama kita siapa, ya, kelas berapa, LPTK mana, itu bisa. Bahkan ditambahkan foto boleh. Kemudian ide yang didapatkan setelah belajar topik ini. Kemudian kalau di UBD itu ada rancangan pembelajarannya sini atau RPP-nya tuh. Intinya sama. Ini juga diferensiasi, kurang lebih seperti itu. Ada sampulnya, idenya apa, rancangan pembelajarannya, hampir sama setiap aksi nyata seperti itu. Nah, nanti juga berdasarkan petunjuk yang ada di apa namanya aksi nyata tersebut, dia meminta apa. Nah, itu bisa kita lihat di dalam modul itu ada aksi nyata yang diminta itu ada biasanya. Oke, itu Bapak Ibu ya sekian dulu untuk apa namanya pemaparan saya di sini. Apakah ada yang bertanya dulu atau saya berikan contoh dulu Bapak Ibu untuk jurnalnya? Apa ingin bertanya jawab dulu atau saya apa namanya tampilkan contoh jurnal dulu Bu ya? Oke, saya Tampilkan saja tampilkan. contohnya, Pak. Ya, ini ada contoh. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu ya. Saya bukakan dulu. Mudah-mudahan sudah ada mulai memahami Bapak Ibu ya untuk alurnya. Ini saya bukakan Amin, juga amin. contoh. Ada yang dari umum, ada juga yang dari SMK nih, dari angkatan 1. Itu ada. Oke. Yang umum dulu ini coba ya, saya share dulu. Dari umum. Bentar. Saya buka. Jadi sudah saya siapkan sudah. Cuma terus kembali. Saya stop terus.